Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafil dari 12 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang iptek. Internet bikin kemajuan sekaligus kehancuran negara. Kenapa? Setiap tahunnya, pertumbuhan internet sudah tidak dapat diragukan lagi. Selalu berkembang tinggi. Bahkan tak hanya orang pada umumnya saja, seperti orang dewasa, anak kecil pun sekarang ini sudah tahu dan menggunakan yang namanya internet. Dan hal ini tentunya saja memiliki beberapa dampak, di mana ada dampak positif juga negatif. Tahukah kamu hal ini mengapa bisa terjadi? Dari beberapa sumber yang sudah dirangkum, alasan di sini akan dijelaskan mengenai internet, bikin kecanduan sekaligus kehancuran negara. Mengapa hal itu dapat terjadi? Sahabat kalam yang bijak, jangan pernah merasakan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, karena memangnya ada harus kita perhatikan. Nah, kamu dapat menyimak beberapa hal berikut ini yang mengetahui dampak buruk bagi pertimbangan internet sebagai salah satu kemajuan dan kehancuran negara. Internet yang berkembang pesat menyebabkan seseorang menggunakan dengan tidak bijak, yang artinya mereka menggunakan internet tidak diperhatikan apakah itu baik atau buruk. Pembajakan misalnya, di dunia maya terus terjadi kejahatan cyber. Sudah kita ketahui sejak dulu, banyak sekali situs-situs yang besar yang dibajak, bahkan negara pun dibajak oleh oknum nakal. Karena internet juga bisa menjadi sarana untuk kejahatan. Tidak semua pengguna internet berpotensi positif, banyak hal negatif yang tentu saja menyebabkan kerusakan pada negara. Apakah hal ini hanya wawancara semata? Tentu saja tidak. Banyak sekali kejadian-kejadian yang benar-benar menghancurkan negara sejak masa lalu. Namun perlu kamu perhatikan juga bahwa internet pun bisa dijadikan sumber untuk memudahkan negara dalam melakukan apapun, dan bahkan sekedar untuk dan informasi saja, tapi juga menjadi kelancaran untuk bekerja. Oke sahabat kalam, apakah kamu sudah tahu alasan internet bikin kemajuan dan kelancaran apa? Dan seperti yang kita bahas di atas, dapat mengasih tahu bahwa internet adalah sumber kejahatan dan kebaikan yang tentu saja menghancurkan negara. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Aspek politik kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterburukan kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun bangsa Indonesia. Keterburukan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintah yang demokratis sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan politik oleh pemerintah. Kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan, tentu saja dalam hal-hal positif. Begitupun ada dampak negatif dari iptek. Pengaruh negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berwibawa dan mempunyai pengaruh yang positif. Kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Aspek politik, kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan bahwa sebagai masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa menuju ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan dan kebebasan dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Dari tindakan anarki yang sebagai reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut mereka tidak terbuka dan memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Cara menyikapi perkembangan iptek sebagai warga negara. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2018 yang ditulis Wisunawan Lubis dan Muhammad Sodeli.
terdapat beberapa sikap yang dapat diambil oleh suatu bangsa ketika menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal negatif. Berdasarkan tiga hal di atas, Indonesia cenderung memilih sifat negatif terhadap kemajuan iptek. Tujuan agar kita mendapatkan dampak positif dari pengembangan iptek dan terhindar dari hal-hal negatifnya. Sekian dari saya, Muhammad Rafil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.